Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kalian tentunya pernah mengidolakan seseorang, bukan? Apakah itu pemain bola, artis, atlet, ataupun yang lainnya. Tapi tunggu dulu, mengidolakan Rasul jauh lebih baik. Siapa yang mengidolakan Rasul akan bersamanya nanti di dalam surga. Nah, salah satu Rasul idola kita itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana sih kemuliaan akhlak dari Nabi Yusuf alaihissalam? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari tonton dan simak video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 3 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini, jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima dengan judul Aku Cinta Nabi dan Rasul. Adapun submateri pembelajarannya adalah kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menjelaskan serta menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, baiklah, kita langsung masuk ke materi pembelajarannya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 orang kakak yang merupakan saudara dari ibu yang berbeda. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini secara lengkap dapat dibaca dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 1 sampai 101. Pada suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya sujud kepadanya. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian terbangun dan menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam berkata,
Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Dengan mimpi itu, Nabi Yakub alaihissalam mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Nabi Yakub alaihissalam sangat dekat dengan Nabi Yusuf alaihissalam kecil. Setelah ibu kandungnya meninggal dunia saat Nabi Yusuf alaihissalam baru berusia 2 tahun. Kedekatan Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 orang kakak-kakaknya. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf alaihissalam. Apalagi wajah Nabi Yusuf alaihissalam juga lebih tampan. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam merencanakan untuk membunuhnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menghadap kepada Nabi Yakub alaihissalam dan meminta izin untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain-main. Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia akan dimakan serigala ketika kalian sedang lengah darinya." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Nabi Yusuf alaihissalam pun pergi ke hutan bersama saudara-saudaranya tanpa Bunyamin. Setelah jauh dari rumah, rencana membunuh Nabi Yusuf alaihissalam pun dimulai. Akan tetapi, salah seorang kakak dari Nabi Yusuf alaihissalam berpendapat agar jangan membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi cukup membuangnya ke dalam sumur. Nabi Yusuf alaihissalam pun dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka lalu membuang Yusuf alaihissalam ke dalam sumur tersebut. Untuk menutupi perbuatan tersebut, mereka melumuri pakaian Nabi Yusuf alaihissalam dengan darah palsu. Setelah itu, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pun pulang dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar." Lalu mereka menunjukkan bekas baju Nabi Yusuf alaihissalam yang berlumuran darah palsu tersebut. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan buruk itu. Hanya bersabar adalah terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Tak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur tersebut dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timba, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang, mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. Mereka pun sangat senang karena dapat menjual anak kecil tersebut sebagai barang dagangan. Mereka kemudian bergegas pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, Nabi Yusuf alaihissalam pun dijual oleh mereka. Ternyata pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya yang bernama Zulaikha agar memperlakukan Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik. Waktu terus berlalu. Lambat laun Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tampan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemampuan menafsirkan mimpi.
Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam membuat ibu tirinya yaitu Zulaikha tergoda. Lalu Zulaikha pun meminta hal yang tidak baik kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam pun menolaknya. Akhirnya Zulaikha menfitnah Nabi Yusuf alaihissalam melakukan hal yang tidak baik. Hal tersebut menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya dipenjara atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam sempat berbincang dengan teman-teman yang satu selnya. Nabi Yusuf alaihissalam sempat menafsirkan mimpinya ketika berada di penjara. Beberapa tahun lamanya Nabi Yusuf alaihissalam mendekam dalam penjara. Hingga pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi tersebut. Seseorang yang pernah satu sel dengan Nabi Yusuf alaihissalam di penjara dan keluar terlebih dahulu melapor kepada raja bahwa ia mengetahui siapa yang dapat menjelaskan mimpi tersebut. Ia lalu meminta izin untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Kemudian raja pun memperbolehkannya menemui Nabi Yusuf alaihissalam di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam pun menjelaskan, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan yang cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat masuk akal. Kemudian raja pun mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pejabat negara urusan keuangan dan pangan. Lalu datanglah masa sulit itu, sebagaimana mimpi raja yang ditafsirkannya. Orang-orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan oleh kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf sama sekali. Karena mereka mengira bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sudah lama meninggal dunia. Pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bertanya, kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pun kembali pulang ke rumah dan menceritakan kepada ayahnya tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin untuk ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu saja sang ayah merasa khawatir kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf alaihissalam akan terulang kembali. Namun karena persoalan makanan yang sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut mereka. Ayah mereka yaitu Nabi Yakub alaihissalam kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Nabi Yusuf alaihissalam. Putra-putra Nabi Yakub alaihissalam datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin.
Di tengah kesibukan pembicaraan tentang bahan makanan, Nabi Yusuf alaihissalam secara diam-diam berbicara kepada Bunyamin. "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini. Dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Nabi Yusuf alaihissalam pun kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian. Semua kafilah saudara-saudara Yusuf alaihissalam bersumpah bahwa mereka datang tidak untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Akhirnya Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilakan untuk pulang ke rumah mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa semua itu adalah rencana Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pun kemudian kembali kepada ayahnya di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa Bunyamin. Beliau pun berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf alaihissalam dan Bunyamin, dan janganlah kalian berputus asa." Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam pun menyampaikan berita kebenaran kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudara kalian sendiri?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu adik yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Mereka bertanya, "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam pun menjawab, "Benar, aku adalah Yusuf." Mereka kemudian mengakui kesalahan mereka dan memohon maaf atas perbuatan mereka yang membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf alaihissalam pun kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pun kembali ke rumah. Sebelum mereka sampai di rumahnya, Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup." Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Nabi Yusuf alaihissalam diusapkan ke wajah ayahnya dan muncullah kegembiraan di hati Nabi Yakub alaihissalam. Penglihatannya pun dengan seizin Allah telah pulih kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam langsung menaikkan ayahnya ke singgasana, dan saudara-saudaranya pun bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara, serta mempertemukan kita kembali." Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf alaihissalam diminta untuk tinggal di istana. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus senantiasa menjadi pribadi pemaaf. Meskipun orang lain telah berbuat jahat kepada kita, tetapi
kita tidak boleh menyimpan suatu dendam apapun kepada mereka. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menolak jika ada seseorang yang mengajak kita kepada perbuatan yang tidak baik. Bahkan lebih baik lagi jika kita bisa mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi kepada kita, meskipun itu buruk menurut kita, Allah lebih mengetahui kebaikan bagi setiap hambanya. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, kemudian ada beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis yang rapi dan dijawab yang benar di buku latihan kalian. Soal pertama, jelaskan silsilah Nabi Yusuf alaihissalam. Nomor 2, mengapa saudara-saudara Nabi Yusuf berniat mau membunuhnya? Soal nomor 3, tuliskan mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Soal nomor 4, jelaskan bagaimana prosesnya Nabi Yusuf menjadi menteri. Soal nomor 5, tuliskan 2 keteladanan yang dapat kita petik dari Nabi Yusuf alaihissalam. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikianlah kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, serta menunjukkan sifat terpuji Nabi Yusuf alaihissalam, terutama dalam hal pemaaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan juga tanda loncengnya, supaya kalian mendapatkan informasi dari video terbaru. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.